Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kamu baik-baik saja, sehat selalu, dan banyak rejeki, amin. Selamat datang untuk kamu yang baru gabung ke channel aku, dan juga untuk yang udah setia baca cerita ini, terima kasih banyak. Mari kita lanjut baca lagi cerita, Terpaksa Jadi Pengantin Pengganti Kembaranku, episode 48. Semoga kamu terhibur dengan episode hari ini. Let's get the story. 1 bulan kemudian. 1 bulan sudah berlalu kepergian Lily dari muka bumi, dengan meninggalkan keburukan, keangkuhan, yang ia miliki selama hidup di dunia. Jika dijadikan dalam momen sejarah, satu buku tak cukup menceritakan kejahatan yang sudah ia lakukan terhadap orang-orang sekitarnya. Alea yang tak punya semangat gairah hidup setelah kepergian Lily. Ia pun lebih banyak mengurung diri dalam kamarnya. Namun tidak melupakan dendam yang ada di dalam hatinya dengan Carlos dan Alena. Berdiam diri selama 1 bulan di dalam kamarnya, bukan karena larut dalam kesedihan, melainkan menyusun rencana, bagaimana dia bisa masuk ke kehidupan rumah tangga Alena dan Dev, dengan menjadi orang yang berbeda dari sebelumnya untuk melancarkan niat balas dendamnya. Wajah kusam tidak bercahaya seperti biasanya, membuat Alea terlihat jauh lebih tua sebelum waktunya. Tidak berapa lama kemudian, ia menginjakkan kaki telanjangnya berjalan menuju kamar mandinya. Langkah terlatih terus berjalan memasuki pintu kamar mandi dalam kamarnya. Saat berada di dalam kamar mandi yang bernuansa serba abu-abu hingga sampai tempat peralatan mandinya, perlahan ia gerakkan tangannya memutar keran untuk mengisi air ke dalam bathtub yang sebentar lagi akan ia gunakan untuk merendam seluruh tubuhnya. Lama ia pandangi pantulan dirinya dalam cermin, mata cekung dan lingkaran mata panda membuat matanya tak bercahaya. Kemudian, ia buka lingeri yang melekat di tubuhnya hingga jatuh ke lantai. Suara gemericik air mulai terdengar jatuh membasahi lantai saat bathtub yang berisi air membuat melimpah keluar. Matanya melirik mencari asal suara gemericik air tersebut. Kemudian ia putar keran air ke arah kiri dengan sebelah tangannya agar air tidak terus mengalir membasahi lantai. Lalu ia mulai memasukkan satu persatu kakinya memasuki bathtub yang berisi air penuh, merendamkan tubuh telanjangnya, hingga menutupi separuh tubuhnya dengan busa yang ada di dalamnya. Ia letakkan tengkuk belakangnya ke pinggiran bathtub. Kedua bola matanya menatap langit-langit atap kamar mandinya. Tiba-tiba seluruh wajahnya menyala, ekspresinya mengeras, pembuluh darah tampak tegang di lehernya. Sudut mulutnya mencibir dengan berkata, "Permainan akan segera dimulai." Ucapnya tersenyum penuh kemarahan lalu menenggelamkan seluruh tubuhnya ke dalam bathtub. Sebulan sudah berlalu. Alena mendapatkan musibah penusukan brutal, yang menyebabkan beberapa bagian tubuhnya mendapatkan luka serius, sehingga membuatnya harus kehilangan buah hatinya. Dan bahkan sampai sekarang dia belum tahu saat penusukan itu terjadi, jika dia sedang mengandung memasuki usia ke-4 minggu. Tepatnya hari ini, Alena diizinkan pulang setelah dirawat selama 1 bulan penuh di rumah sakit. Sejak kejadian penusukan itu pula, Dev semakin waspada untuk terus berada di dekat Alena. Karena tak ingin mengambil resiko, terpaksa dia harus memperkerjakan 2 orang bodyguard khusus untuk mengawal Alena kemanapun dia pergi. Cukup sekali dia membuat kesalahan dan lalai menganggap remeh orang sekitarnya. Luka tusuk yang sudah mengering di bagian perut dan dahinya, kini Alena mulai bisa melakukan sedikit pergerakan kecil, saat terus-menerus hanya terbaring di atas ranjang rumah sakit, dalam jangka waktu yang cukup lama. Tidak berapa lama kemudian, tampak Dev memasuki ruangan kamar inapnya memasang wajah berseri-seri, setelah diperbolehkan pulang oleh dokter untuk membawa istri tercintanya, kembali pulang ke dalam istana megah milik mereka. "Dev, kamu dari mana?" tanya Alena mengeritkan dahinya, setelah menunggu lama kedatangan Dev, agar segera membawanya pergi dari tempat yang terasa pengap, setelah berhari-hari terkurung di tempat yang sama dengan pemandangan yang sama, dan terus meminum obat-obatan setiap harinya.
Aku baru saja menyelesaikan biaya administrasi selama kamu dirawat di sini, sayang, jawab Dev sembari mempersilahkan Mbok untuk mengemasi barang-barang bawaan mereka selama menetap di rumah sakit. Tuan, saya pergi keluar sebentar untuk meletakkan barang-barang Non Alena ke dalam bagasi mobil, ucap Mbok berjalan keluar dengan membawa tas jinjing di kedua tangannya. Setelah kepergian Mbok meninggalkan ruang kamar inap, Dev langsung memeluk Alena, untuk melepaskan segala kerinduan yang terpendam selama 1 bulan penuh. Dia tidak pernah memeluk tubuh istri kesayangannya. Aku sangat merindukanmu, sayang. Biarkan sebentar saja aku memelukmu dengan posisi seperti ini, untuk melepaskan rasa rindu yang mendalam padamu. Lirih Dev meletakkan dagunya di bahu Alena dengan mata terpejam. Alena menyambut hangat pelukan Dev saat memeluk tubuhnya di atas ranjang tidur rumah sakit. Ia pun ikut merasakan bagaimana besarnya rindu yang dirasakan Dev selama ini saat dirinya terbaring lemah di ranjang rumah sakit, sambil mengusap lembut pundak kekar milik Dev. Aku juga sangat merindukanmu, Dev, lirih Alena sambil mengecup pipi sebelah kanannya. Haruskah? Goda Dev tersenyum penuh maksud. Apa? Tanya Alena tertawa kecil berpura-pura tidak mengerti apa yang dimaksud oleh suami tercintanya. Kamu pasti mengerti apa yang aku maksud, jawab Dev mengedipkan sebelah matanya dan semakin membuat Alena tersipu malu menundukkan pandangannya. Mustahil rasanya jika di antara mereka tidak merindukan surga dunia, ketika mereka memiliki kesempatan berdua seperti sekarang. Jangan konyol, sambung Alena mengalihkan pandangannya dari tatapan menghanyutkan Dev saat menatap lekat manik coklatnya menunduk tersipu malu. Dev yang menyadari betapa salah tingkahnya wanita spesial dalam hidupnya hanya tersenyum simpul. Perlahan ia mulai mendaratkan ciuman kecil di luka sayatan yang terdapat di dahi Alena. Lalu beralih melagakan hidung mancungnya dengan milik Alena. Debar asmara dan dentungan musik disko yang beralung dalam dada mereka, seakan ikut berpesta merayakan kerinduan yang terpendam di hati kedua insan. Alena yang awalnya malu-malu saat Dev mengecup keningnya, perlahan memberanikan diri untuk menatap sepasang mata abu-abu di hadapannya, yang begitu intens memandangnya penuh dengan cinta. Bolehkah aku mencumbu bibirmu yang indah itu walau hanya sekejap? Lirih Dev dengan mulut melengkung membentuk senyuman penuh arti. Kenapa harus bertanya? Tanya Alena tersenyum simpul sembari menarik bibir bawah antara giginya, menandakan dia juga sangat merindukan cumbuan itu, dengan wajah merah merona menahan malu. Pasangan yang terlihat lucu, saat hendak melakukan sesuatu yang lebih, harus meminta izin terlebih dahulu. Dev takut jika terlalu memaksakan kehendaknya, sementara Alena belum sepenuhnya pulih dari luka tusuknya. Jadi, itu artinya kamu juga sangat menginginkannya. Gurau Dev terlukis senyum kebahagiaan dari raut wajahnya. Alena menunduk malu seperti pengantin baru saat hendak memadu kasih. Lalu mengangguk pelan mengiyakan pertanyaan Dev bahwa dirinya juga sangat menginginkannya. Mendapat respon positif dari Alena. Perlahan Dev mulai menyentuh lembut pipinya dengan tatapan yang menghanyutkan setiap kali Alena memandangnya. Setelah mata mereka saling beradu pandang satu sama lain dalam waktu beberapa menit, Dev mulai memiringkan kepalanya untuk mulai menyentuh bibir Alena. Saat bibir Alena yang kini hanya berjarak beberapa cm dari bibirnya, sejenak ia pandangi bibir yang selalu membuatnya tergila-gila sebelum dia benar-benar melumat abis bibir di depan matanya. Setelah rasa menggelora meronta-ronta tidak sabar ingin menyentuhnya, Dev mulai mengangakkan sedikit mulutnya untuk mulai menyentuh bibir Alena. Selama 1 bulan lamanya dia tidak pernah menyentuhnya. Astaga, maaf tuan. Saya tidak bermaksud masuk dengan tiba-tiba seperti ini, ucap Mbok terkejut saat melihat Alena dan Dev ingin melakukan adegan romantis. Namun, di saat yang tidak tepat, Mbok memasuki ruang kamar inap Alena, yang terpaksa membuat Dev harus mengurungkan niatnya, menyimpan rasa kecewa mendalam, menghela nafas sembari memejamkan matanya.
Sementara Alena tersentak kaget saat menyadari Mbok melihat mereka ingin bercumbu. Refleks mendorong tubuh Dev ke belakang untuk menjauh darinya, menahan malu karena terpergok dengan Mbok. Bagaimana tidak salah tingkahnya Alena menahan malu saat ini. Baru saja dia dapat izin dari dokter untuk bisa pulang ke rumah. Mereka sudah berniat memadu kasih meski tidak melakukan penyatuan. Lalu bagaimana jika nantinya mereka sudah berada berdua di dalam kamar? Apakah mereka akan melepaskan rasa kerinduan yang selama ini terpendam? Apa semuanya sudah selesai, Mbok? Tanya Alena menutupi salah tingkahnya, sembari melirik ke arah Dev yang hanya menunduk memandang ke bawah. Anu, Non. Sebenarnya Mbok mau memberitahukan, kalau semuanya sudah beres. Sopir juga sudah menunggu di luar. Terang Mbok merasa tak enak hati, karena sudah merusak romansa yang terjadi di antara majikannya. Baiklah, kami akan segera menyusul, jawab Alena tersenyum. Kalau begitu Mbok duluan dulu ya, Non, Tuan, pamit Mbok lalu berjalan cepat keluar. Saat sudah berada di luar kamar Alena dan melewati lorong rumah sakit untuk menuju parkiran, Mbok memukul pelan jidatnya dengan sebelah telapak tangannya sambil mengumpat dirinya sendiri. Dasar kamu sudah edan. Kenapa kamu masuk tidak lihat-lihat dulu apa yang sedang Tuan dan Non Alena lakukan di dalam? Kamu memang benar-benar merusak momen kebersamaan di antara mereka. Tapi, kenapa Tuan tidak sabaran untuk menyentuh Non Alena, ya? Ah, sudahlah, aku tidak boleh terlalu ikut campur urusan mereka. Gumam Mbok melupakan semua apa yang sudah dia lihat barusan sembari terkekeh. Hei, panggil Alena mencolek pundak belakang Dev yang membelakanginya dengan jari telunjuknya sembari tertawa kecil. Kemudian dengan ekspresi wajah yang tidak bersemangat Dev menolehkan pandangannya ke arah Alena, yang kini tersenyum ingin tertawa terbahak-bahak melihatnya. Apa harus kita menyambungnya sebentar saja? Ujar Dev memasang wajah kecewa, karena hampir saja bibirnya menyatu dengan bibir Alena namun gagal secara tiba-tiba. Sudahlah, kita bisa lanjutkan itu di rumah saja. Mungkin ini bukan waktu yang tepat untuk kita berdua melepaskan rasa rindu di antara kita. Bagaimana jika saat kita bercumbu, dokter atau perawat memasuki ruangan ini? Memangnya mau malu untuk kedua kalinya? Ledek Alena sambil menusuk-nusuk perut kotak-kotak milik Dev dengan jarinya. Jadi aku harus menahannya sampai kita tiba di rumah. Seru Dev sembari menggigiti bibirnya dengan wajah penuh harap agar Alena mau melanjutkan adegan yang tertunda. Jarak dari rumah sakit menuju rumah kita tidak harus membutuhkan waktu sampai berjam-jam. Jadi, jangan memasang wajah kecewa seperti itu dong, suamiku. Ih, gemes, deh, celoteh Alena sambil mencubit pipi kanan dan kirinya Dev dengan kedua tangannya diiringi tawa kekeh darinya. Hentikan. Aku bukan anak kecil, cetus Dev yang terpaksa juga harus ikut tertawa melihat tingkah konyol Alena. Akhirnya dia bisa melihat senyum indah yang terlukis dari sudut bibir Alena, setelah 1 bulan terbaring lemah di rumah sakit. Dev. Tiba-tiba senyum manis yang terlukis di wajahnya, berubah menjadi murung yang membuat Dev bertanya-tanya. Hei, ada apa? Kenapa kamu terlihat sedih? Apa lukanya kembali berdenyut? Tanya Dev memegang lembut pipi Alena dan menatap lekat bola matanya. Tiba-tiba aku teringat dengan Papa. Bagaimana keadaannya sekarang? Lirih Alena terdengar parau saat bicara. Jangan khawatir. Selama kamu terbaring lemah di rumah sakit, aku rutin menjenguk Papa. Dokter mengatakan jika detak jantungnya sudah mulai berdetak normal kembali. Kesehatannya mulai meningkat. Semoga tidak berapa lama lagi Papa segera sadar dari komanya. Sudah ya, kamu jangan bersedih lagi. Aku tidak suka jika harus melihat wajah murungmu itu, terang Dev lalu mendaratkan ciuman tepat di kening Alena. Lalu bagaimana dengan kabar, Mama? Apa kamu pernah mengunjunginya di dalam sel tahanan? Apa hukuman yang akan dijalani Mama sudah diputuskan?
Tanya Alena terus terpikir dan merasa bersalah atas apa yang telah dia lakukan dengan Lily, karena telah menjerumuskannya ke dalam sel tahanan. Mama, dia juga baik-baik saja. Sudah, jangan berpikir terlalu banyak. Bukankah kamu baru saja sembuh? Jadi jangan buat aku merasa khawatir dan takut karena kehilangan dirimu. Oke. Ucap Dev terpaksa harus berdusta mengembangkan senyum paksa dari sudut bibirnya. Syukurlah, jika keadaan mama dan papa baik-baik saja. Aku lega mendengarnya, jawab Alena menarik nafas lega dan kembali melukis sebuah senyuman dari bibirnya. Jadi, apa kita bisa pergi sekarang? Tanya Dev sambil mencium pucuk kepala Alena, lalu menggandeng tangannya berjalan keluar menuju parkiran mobil. Pelan-pelan, Dev. Lukanya masih terasa nyeri jika berjalan terlalu cepat, rinti Alena sambil memegang luka tusuk di bagian perutnya. Apakah sangat sakit? Tanya Dev menunjukkan mimik wajah begitu sangat khawatir. Tidak terlalu, hanya sedikit nyeri saja. Itu sebabnya aku memintamu untuk berjalan perlahan, jawab Alena. Berhenti sebentar. Perintah Dev melepaskan gandengan tangan Alena dari tangannya, dan pundak belakangnya. Kenapa berhenti? Tanya Alena mengernyitkan dahinya menatap heran. Tanpa menjawab pertanyaan Alena dan meminta persetujuannya terlebih dahulu, Dev langsung menggendong tubuh Alena, lalu membawanya berjalan keluar parkiran dan tidak mempedulikan pandangan orang-orang yang berada di rumah sakit memperhatikan mereka. Dev, apa yang kamu lakukan? Turunkan aku. Aku malu dilihat orang yang ada di sini. Jangan bercanda seperti ini, perintah Alena menahan malu karena melihat orang-orang. Ada yang sebagiannya menatap kagum ke arah mereka, dan tidak sedikit pula yang menertawakan kekonyolan mereka. Diamlah. Kamu tidak harus mempedulikan pandangan mereka tentang kita. Bukankah hubungan ini kita yang menjalani? Suka dan duka kita yang merasakannya, bukan? Jadi jangan pedulikan penilaian orang tentang apa yang kita lakukan, ucap Dev terus memandang lurus ke depan menuju parkiran. Meski yang dikatakan Dev memang ada benarnya juga. Jika kita terus-terusan mempedulikan ucapan orang lain tentang hidup kita, bagaimana bisa kita menjalani hidup sesuai dengan kemauan dan kemampuan kita? Alena hanya diam tidak berkomentar apapun. Dia hanya menenggelamkan wajahnya ke dalam dada bidang suaminya dengan perasaan bahagia sekaligus malu. Tak butuh waktu lama untuk mereka tiba di tempat parkiran. Perlahan Dev memegang tangan Alena masuk duduk di jok belakang mobil. Setelah semuanya berada di dalam mobil, dan Mbok duduk di bangku depan mobil pun perlahan melaju meninggalkan rumah sakit. Selamat tinggal tempatku dirawat. Semoga kita tidak pernah bertemu lagi, gumam Alena memandangi rumah sakit tempat dia dirawat dengan rasa syukur, karena dia bisa sembuh total, setelah berjuang melawan maut, lalu menyandarkan kepalanya di bahu Dev. Ada apa? Tanya Dev sambil mengelus lembut rambut panjangnya. Tidak ada apa-apa. Aku hanya tidak sabar rasanya segera tiba di rumah, jawab Alena tersenyum berseri. Sebentar lagi kita akan segera tiba, Non. Rumah pasti juga sangat merindukan kehadiran, Non Alena, sambung Mbok tersenyum penuh semangat menyambut kepulangan Alena. Apa tidak ada kejutan untuk saya, Mbok? Gurau Alena tertawa kecil. Anu, Non. Hehehe. Dak ada. Niatnya tadi Mbok mau buat nasi tumpeng untuk Non Alena, tapi keburu disuruh datang ke rumah sakit buat bantu Non Alena berkemas-kemas. Jadi Mbok mengurungkan niat buat nasi tumpengnya lain kali saja ya, Non, ucap Mbok sembari mengaruk-garuk kepalanya yang tak gatal. Benarkah? Memangnya siapa yang meminta Mbok buat datang ke rumah sakit? Tanya Alena mendongakkan sedikit kepalanya, melihat wajah Dev yang terlihat mengalihkan pandangannya ke arah luar kaca jendela mobil samping kanannya. Anu, Non. Tuan Dev, jawab Mbok kikuk. Sudah saya duga. Kamu jahat. Kenapa malah meminta Mbok buat datang segala ke rumah sakit? Jadinya aku tidak mendapatkan kejutan apa-apa, dong.
Sumut Alena memanyunkan bibirnya ke depan. Bukan seperti itu, sayang. Niatnya aku meminta Mbok datang ke rumah sakit agar meringankan pekerjaan kamu. Karena aku tidak mau kamu sampai kecapean, terang Dev tersenyum simpul. Aku kan tidak apa-apa. Apa susahnya hanya memasukkan barang-barang ke dalam tas. Aku juga tidak harus memerlukan tenaga yang ekstra, kan? Balas Alena tidak ingin kalah debat. Iya, maaf. Lain kali aku tidak akan mengulanginya lagi, jawab Dev merasa serba salah. Lain kali. Jadi itu artinya kamu berharap aku dirawat kembali di rumah sakit. Dumel Alena dengan mata membola memandang ke arah Dev. Astaga, apa ini Alena yang saya kenal sebelumnya, Mbok? Apakah ini Alena istri saya? Kenapa tiba-tiba dia jadi bawel seperti ini? Gurau Dev diiringi tawa darinya. Ih, menyebalkan, celoteh Alena sembari mencubit perut Dev mendengus kesal. Aduh, sakit, sayang, lirih Dev lalu mengusap-usap perutnya bekas cubitan manja Alena, tapi meninggalkan rasa sakit. Maaf, aku tidak bermaksud mencubitnya dengan kuat, lirih Alena merasa bersalah. Tidak apa-apa, jangan sedih seperti itu. Sudah, pujuk Dev kembali menyandarkan kepala Alena ke bahunya. Mbok dan sopir pribadi Dev hanya tertawa menggelengkan kepala melihat sikap manja dan kekanak-kanakan mereka. Terlebih lagi dengan Dev yang selalu mengalah dan menjadikan Alena menjadi prioritasnya. Tak berapa lama kemudian kini mobil mereka tiba memasuki pekarangan rumah Dev. Akhirnya kita sampai juga, sorak Alena yang tidak sabar rasanya menginjakkan kaki di dalam rumah yang serasa sudah lama ia tinggalkan, lalu dengan cepat turun keluar dari dalam mobil, dan tidak menghiraukan Dev yang selalu berhati-hati menjaganya saat keluar dari rumah sakit. Alena, hati-hati. Nanti rasa sakitnya kambuh lagi, tegur Dev saat melihat Alena mendahuluinya turun keluar dari mobil. Non, jangan terlalu lasak. Lukanya belum terlalu pulih. Mbok yang merasa bergidik melihat Alena berjalan dengan cepat untuk segera tiba di depan pintu. Tidak apa-apa, Mbok. Saya semakin merasa membaik saat tiba di rumah ini, jawab Alena sedikit berteriak saat dia sudah tiba di depan pintu. Dev, siapa mereka? Tanya Alena mengerutkan keningnya, saat melihat dua orang pria tidak dikenal berdiri di depan pintu rumahnya, dengan pakaian serba hitam dan melontarkan senyuman padanya. Selamat datang kembali, Nona, jawab dua pria itu serempak menyambut hangat kedatangan Alena. Terima kasih, tapi saya tidak mengenal kalian siapa. Tanya Alena menatap heran ke arah mereka. Mereka dua bodyguard yang akan menjaga kamu kemanapun kamu pergi, di saat aku tidak berada di sampingmu, terang Dev saat dia sudah sampai di depan pintu rumah mereka. Tapi, ini sangat berlebihan, keluh Alena. Soal nyawa tidak ada yang namanya berlebihan. Kamu tidak boleh menolak permintaanku soal ini. Semua ini demi kebaikan kamu, tegas Dev menyiratkan mimik serius dari sorotan matanya. Baiklah, aku tidak akan menolaknya, jawab Alena pasrah. Ayo, kita masuk ke dalam. Ajak Dev sambil melingkarkan tangan kekarnya di pinggang ramping milik Alena untuk segera masuk ke dalam rumah mereka. Saat tangannya hendak membuka pintu depan rumahnya lalu tiba-tiba. Surprise! Tampak Alea berdiri di hadapan mereka membawa nasi tumpeng mini, dan terpampang sebuah senyuman di wajahnya setelah 1 bulan lamanya mereka tidak bertemu, dan pastinya saat kabar duka yang menghampiri dirinya setelah kepergian Lily untuk selama-lamanya. Lalu entah dari mana datangnya, dia berdiri di depan pintu rumah mereka seperti tidak terjadi apa-apa di antara mereka sebelumnya. Dan tanpa dipinta, dia membuat sebuah kejutan untuk menyambut kepulangan Alena dari rumah sakit. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya ya, teman-teman. Jangan lupa subscribe, dan tekan tombol notifikasinya agar kamu jadi orang pertama dapat pemberitahuan saat aku update ceritanya.
Dan pastinya buat aku lebih semangat buat update video banyak-banyak, karena dukungan kamu yang sangat berarti untuk aku. Kalau ada kekurangan dalam cerita ini, jangan ragu buat beritahu aku dari komentar ya teman-teman semuanya.